Halo, sorry ya Mbak ya, sorry. Gimana? Mungkin Mbak, iya Mbak. Ada yang bisa dibantu? Samen tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan Iya, menyebut nama tahu. siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa saya? Oke, ojo nyebut jeneng Mas ya, ojo nyebut jeneng sampai perusahaan ya. Sama cerita toko awal. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu Mas? Ya, jadi begini loh Mbak. Aku ini kan lagi terjebak di dalam suatu masalah. Oke. Dan masalah ini belum ada temu jalan titik keluarnya. Awalnya itu gini, ada kan yang cewek ke aku kan, terus DM terus habis itu kan kurang lebih 2 bulanan lah. Terus ya dia kan ngomong gini, daripada Sabtu Minggu libur kan cari pemasukan tambahan Mas. Ya, terus kan dia nawari untuk jadi mitra di perusahaan ini, suruh gabung ini kan. Aku awalnya kan masih pikir-pikir kan, ngapain aku gabung gak gini gitu kan Mbak. Ya terus kan dia kan dia meyakinkan aku tuh loh, untuk supaya masuk untuk jadi mitra di perusahaan ini. Ya lumayan kok Mas, pendapatannya segini asal kita mau berusaha dan mau menjalankan. Ini bilang kayak gitu. Ya terus kan habis itu kan aku dikasih link dia kan untuk daftar di perusahaan ini kan, untuk jadi mitra. Terus aku klik kan masuk di perusahaan ini kan, suruh daftar, suruh masukin nomor rekening bank di Indonesia, terus nama, alamat. Nah habis itu kan terus udah kan, udah masuk jadi member. Terus pertama kalinya kan itu ambil orderannya kan, tanya ke CS, call centernya loh Mbak. Call center kan, nanya call center. Terus aku kan tanya sama dia dulu yang ngarahin aku, ini gimana nanya call center itu Masnya klik aja itu yang ada gambar orangnya yang pakai handset itu, diklik terus bilang ambil orderan kan. Terus habis itu kan aku klik ambil orderan kan. Habis itu kan dilayanin sama call centernya. Untuk kan ada rinciannya itu Mbak, orderan sekian, harganya sekian dengan kalau dirupiahkan sekian. Terus kan itu ada level-levelnya, dari level VIP 1 sampai 5 sampai 4 itu. Karena aku awalnya kan coba-coba yang pakai VIP 1 itu kan $200 itu kan. Habis itu aku jalanin ambil cara, terus diarahin caranya gini ambil pesanan, diselesaikan. Itu kan cuma 60 pesanan. Habis itu kan sehari selesai kan, bisa penarikan dapat komisi sekian kan. Nah, terus hari keduanya daripada libur kenapa nggak itu lagi Mas. Nah, dia yang DM aku kan ngomong kayak gitu kan. Nah terus kan aku ambil lagi kayak gitu, tapi yang paling kecil lagi kan. Ambil yang paling kecil, terus itu nyampe berapa orderan itu kan, aku mendapatkan orderan yang komisinya itu gede dan deposit aku itu tidak cukup untuk melanjutkan orderan itu awal mulanya. Nah terus aku tanya sama call centernya, Kak ini kenapa kok nggak bisa lanjutin aja lagi? Itu deposit Masnya itu kurang, harus nambah deposit lagi biar bisa melanjutkan ke orderan berikutnya.
Habis itu kan aku terus tambahin lagi kan, berapa kemarin, 15 berapa gitulah, 15 juta. sambil lagi kan. Iya, kan aku tambahin lagi, masnya transfer nomor rekening ini kan, udah. Terus bisa lanjutin lagi orderan. Itu apa namanya, dapat lagi jackpot kan. Aku kadang bingung. Di situ aku mikir loh, kok tinggal 2 kok kayak gini terus ya, kenapa ini ya. Terus kan aku tanya sama dia, cewek itu yang ngarahin aku ini kan, ya apa aku seumur mas masuk di perusahaan itu belum pernah dapat jackpot yang kayak gitu, yang komisinya segede itu. Ya apa mas, kasih ini aja ya kan, aku kan nggak punya, kurang banyak itu. Itu ntar bantu mas, dia bantu. Pertama itu dia transfer ke call center itu 23 uang Nadia, 23 itu dari dia kan, kirim call center. Terus Besok yang kesini nambahnya Dok. aku. Oke, bye. Makasih ya. Oke, bye. Terus. Habis itu kan bisa lanjutin orderan kan. Terus kayak gitu. Lah, yang kan aku naik mbak, habis tambah deposit kan naik jadi VIP 3 gitu kan. Itu kan lanjutin orderan sampai berapa itu, 100. Nah, kurang 1 kali kayak gitu lagi mbak. Oke. Dalam hati kan rasanya kan gimana ya, kayak berambisi ini loh. Terus di samping sana kayak ada yang mau vokatori, tanya call centernya kayak gini, kayak orang dihipnotis loh mbak. Di bawah alam bawah sadar itu loh. Cuma nganut aja, suruh ini nganut, suruh itu nganut. Kan? Terus saya tambahin lagi kan, nggak tahu tuh nyampe berapa itu ya. Udah banyak itu mbak masuknya. Sama sebutke mas, habis berapa? Ya 200 sanono duitku mbak, 200. 200.000. 200 juta. 200 juta Indonesia. Iya, rupiah. Oke, aku lihat sama dari Korea. Iya. Sama di Korea sekarang. Di Korea mbak. Posisi sekarang di Korea. Di Korea. Dan main bisnis ini tuh dari Korea. Dari Korea. Dan orang yang kamu temuin di Korea. Di Indonesia mbak. Berarti sindikatnya itu dari Indonesia. Iya. Itu jual barang apa sih? Berbentuk apa? Ini loh mbak, kita kan online shop, kita menjalanin kayak kita kan ambil orderan, cuma ngeklik, menyelesaikan, dan kita dapat komisi kayak gitu loh mbak. Iya, dodol apa mas? Dodol katok, dodol kotang, kan ada barangnya gitu loh. Semua macam-macam ada barangnya, ada jam tangan, ada baju, ada online shop loh mbak. Oh, jadi semuanya terlibat di situ dan sampean sekarang punya kartu VIP di situ gitu. Oke. Dan sampean merasa sampean dibohongin, benar tidak? Benar. Oke. Dan 200 juta loh. Bentar ya. Nah, itu kan selesai kan. Orderan itu kan selesai malam minggu itu kan selesai orderannya kan. Kan penarikan kan. Penarikan. Pas penarikan itu apa namanya, waktu tidak cukup untuk melakukan penarikan. Malam minggu itu. Nah, kan aku tanya call centernya, besok aja mas untuk penarikannya kan. Oke. Bis penarikan besok minggu itu. Minggu kan aku call center kan mulai jam 9 sampai jam 23 di Indonesia. Karena aku lakukan minggunya itu kan menarik. Kok nggak bisa melakukan penarikan mbak? Masnya harus jalani orderan itu 120 orderan lagi baru bisa melakukan penarikan dari modal sama komisinya. Call centernya bilang gitu. Nah,
Habis itu kan aku jalanin 120 orderan, selesai kan Mbak, semua kan selesai. Hmm. Selesai semua, habis itu kan bisa penarikan kan. Pas penarikan, prosesnya itu kok lama banget kan, katanya 10 menit bisa cair kok. Terus aku tanya call centernya, Kak ini kenapa kok belum masuk, coba kirim ID sama apa ID-nya biar bantu pengecekan kan. Aku kirim ID aku kan biar dicek sama call center. Ternyata tuh dana apa yang dicairkan segini banyak Mas, hampir 500 juta. Anda harus membayar pajak 120 juta supaya pajak itu bisa apa, supaya uang dana Anda bisa cair. Call center bisa membantu perpajakan setelah Anda membayarkan 125 juta itu. Wah, terus? Nyampe sini aku bingung Mbak, kok ada bayar pajak karena ini ya aku. Oke. Saman mulai sadar ya, dari situ Saman mulai sadar. Iya, sadar. Terus kan aku tanya sama dia itu kan, yang cewek itu kan, yang pertama yang ngarahin aku sampai detik ini, ya kan? Terus nggak apa-apa Mas, itu bayar aja. Insya Allah nanti juga cair kok Mas. Ini aku ya pernah kayak gitu Mas, dibantu sama paman aku yang lama main di perusahaan itu, bisa Mas, bisa cair. Nah Mas usaha aja dulu, pinjam temannya atau kerabatnya atau ini dan itu, dia bilangnya gitu Mbak. Nah terus kan pinjam ke sana kemari, ada dapat dari teman aku ini, ada di dalam kan. Terus dapat kurang berapa ya, kurang 15 juta kan. Gak apa-apa Mas, aku yang ini nambahin, dia yang nambahin 15 jutanya. Oh, oke. Nah, dia yang nambahin 15 jutanya. Terus mana Mas, ini apa nomor rekeningnya biar aku transfer. Dia transfer 15 jutanya kan. Resinya kan kirimin aku untuk ngasih kirim ke shelter apa call centernya. Habis itu kan selesai kan Mbak, udah diproses ini kan. Masnya bisa call centernya kan ngomong, ini Masnya bisa melakukan penarikan sekarang karena sudah membayar pajak ini dan itu kan. Udah aku lakukan penarikan lagi. Loh, kok deposit aku semakin banyak, semakin gede ya aku. Awalnya kan berapa itu, 30.000 dolar berapa itu kan, sekian naik lagi menjadi 40 dolar. Loh, ini gimana gitu, banyak sekali aku mikir kan Mbak. Loh, aku kan tanya sama call centernya, Kak, loh kok ini menjadi berlipat, itu membayar perpajakan dan itu di apa komisinya dicairkan semua Mas, jadinya segitu gitu. Itu kan tarik kan, ada dana apa namanya untuk menyelesaikan apa namanya uang jaminan. Uang jaminan itu sebesar 150 juta Mbak. Terus? Aku cari ke sana kemari, aku terus, loh kok gini terus toh? Ini yang kedua kali nih. Ini jebakan ya, aku udah mikir kayak gitu Mbak. Oke. Aku kan tanya sama dia, ini kok gini terus, kenapa? Katanya habis ini uangnya bisa cair, habis ini cair. Kok gini terus? Masnya tahu call centernya, ini aku tanya sama call center. Kalau uangnya harus bisa cair itu harus bayar segini dulu Mas, harus menyelesaikan ini untuk, karena uang yang dicairkan sejumlahnya segini banyak, itu harus apa ini pokoknya Mbak, panjang lebar gitulah call centernya ngomong. Dan habis itu kan cari pinjaman ke sana kemari tiba-tiba kok ya dapat lagi. Tahu itu. Oke.
Aku heran loh. Herannya itu aku di situ loh. Pinjam ke sana ke semari kok bisa dapat gitu loh. Misalnya nggak dapat waktu itu, mungkin cuma uang aku yang masuk di dalam. Ini kan uang teman aku, orang dua, masuk juga di dalam. Sampai yang sebutnya berapa juta, Mas? Yang terakhir untuk dana apa? Uang teman ada hampir 300-an ya Mok ya. Wah. Iya. Terus? Ya kan itu udah tak selesaikan Mbak. Yang 150 kan yang kedua itu udah tak selesaikan. Selesai. Aku tanya kalau senternya lagi, kenapa kok belum cair masuk? Nomor rekening Anda sering melakukan transaksi banyak ini sekian karena bank bank ini kan perusahaannya ikutnya luar negeri Mbak. Dari sana itu Memblokir. enggak diblokir, mencurigai nomor Anda itu Sindikat. pencucian uang ini dan itu untuk melakukan untuk mengamankan dana Anda harus verifikasi kartu bank Anda sebesar 102.400.000. Apa kuwi? Duit lagi. Oh, oke. Dari situ aku udah gak bisa mikir lagi Mbak, mau kemana lagi. Udah nyerah, udah pasrah. Aku nuntut dia terus. Ini gimana? Katanya kamu bisa ini bantu ini. Ini katanya yang terakhir. Aku kejar dia terus. Yang pertama itu ngarahin nyampe ke sini kan. Jawabannya gini, aku udah berusaha ini cuma ada 40 juta, sisanya masnya yang nyelesain, aku cuma bisa bantunya segini 40, ini adanya segini. Kalau uangnya pengen cair ya masnya berusaha, aku udah berusaha, udah mikir kesana kesani kemari bilang gitu. Terus aku kan tadi kan aku ngomong chat sama dia kayak gini, ini kalau udah nggak ada jalan keluar, ntar ya aku up ke sosmed, kemungkinan di sana ada solusi untuk jalan keluarnya ini. Terus dia malah ngomong gini Mbak, hati-hati Mas, sebelum bertindak pikir dulu, ini perusahaan ini bisa menuntut Mas karena mencemarkan nama perusahaan ini dan nama aku juga. Masnya bisa mendekam di penjara selama ini karena mencemarkan nama baik perusahaan ini kayak gitu. Oke. Sudah. Sampai hari ini sampean komunikasi dan sampean diancam balik dengan pencemaran nama baik. Sampai saat ini. Oke, karena satu hal. Satu perusahaan jika memberikan itu mereka akan tetap memberikan. Mereka tidak akan meminta uang itu ini itu ya Mas ya. Seperti kita main di YouTube. Main di YouTube kamu dapat klarifikasi tanpa mengeluarkan uang masuk ke rekening kita. Satu. Dan kedua, Facebook. Ini perbedaannya Facebook sama YouTube ya. Facebook itu ada yang doktrin kita ngirimin, oke, Facebook kamu itu per minggu dapat uang segini seperti itu, tapi harus klarifikasi, harus bayar, harus ini. Apakah itu asli dari Facebook? Tidak, itu bohong. Kalau itu memang dari perusahaan itu, tidak perlu seperti itu. Yang saya rasakan bahwa perusahaan itu memang ada, tapi ini sindikat Mas. Perusahaan itu memang ada, tapi ini sindikat. Boleh nggak? Saman screenshotin data-data yang saman berikan itu, saya taruh di media sosial. Maksudnya data apa Mbak? Saman ngirim uang, terus saman chat sama dia, perusahaan dia. Kita tidak perlu menampakkan semuanya, tapi setidaknya kan banyak orang tahu.
Dan saya yakin 100% uang sampean nggak kembali. Karena sindikat ini pernah terjadi dulu sama siapa ya kemarin ya? Kayaknya ini video saya lama ini, Mas. Ini video lama saya pernah ada, tapi perempuan. Jadi Mbak Hongkong itu loh, C, yang sama ini apa? Batu bara itu loh. C. betul. Jadi modelnya kayak bisnis emang perusahaan itu ada, Mas. Tapi di dalamnya itu ada staff-staff yang bermain, tapi sindikat. Jadi dia sendiri tuh di situ di dalam itu ada mainnya juga. Jadi tetap ada orang dalam main di situ. Dan kalau sampean nggak bongkar, ini akan semakin banyak orang akan ketipu. Satu hal, sebenarnya sampean nggak kehipnotis. Boleh nggak aku ngomong sesuatu? Cinta. Tidak. Bukan cinta. Nggak ada cinta di sini, Mbak. Di sini nggak ada cinta. Di sini di scammer itu nggak ada cinta. Jangan salah tanggap. Tapi sampean jangan sakit hati saya ngomong ya. Iya. Sampean tamak. Kenapa saya bilang sampean tamak? Karena sampean mengharapkan dengan menaruh uang 150 juta maka sampean akan mendapatkan 500 juta. Dengan sampean naruh 200 juta maka kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar itu. Itu karena rasa tamak. Jadi kalau cinta nggak ada. Itu tamak. Apakah salah? Tidak salah. Siapa sih yang nggak ingin naruhnya 100 dapatnya 500? Nggak ada yang salah di sampean. Tapi saya selalu mengingatkan, tidak ada kaya yang instan. Semua butuh proses. Jadi ini sampean salah nggak? Sampean nggak salah. Karena siapa sih yang tidak ingin hidup lebih baik lagi? Benar nggak? Iya, sampean nggak salah. Sampean ingin memperbaiki hidup sampean. Benar. Tapi karena itulah orang ini, customer service ini tahu kalau ini umpan yang empuk dan sampean bisa cari utangan kemana-mana. Dia tahu, mungkin dia lihat dari profil sampean, mungkin dia lihat dari sampean, cara bicara sampean. Iwak empuk, enak, iwak gede. Paham nggak maksudku? Ngincer TKI Korea itu, ngincer. Betul. Dan sampean juga nggak salah. Di sini sampean nggak salah sama sekali menurutku. Cuman sampean teledor karena ketamakan. Jadi bukan hipnotis, ketamakan. Siapa sih yang nggak mau nanam 1 dapat 50? Ingat, dalam ilmu matematika 1 tambah 1 2. Tapi dengan mujizat Tuhan 1 tambah 1 bisa 100. Tapi sampean melakukan itu kan bukan. Sampean kan hitungannya 1 tambah 1. Kan ya nggak mungkin juga. Nah, kecuali sampean nandure ge nyumbang wong, yo iso balike gede. Lek iki nggak bisa, Mas. Iki nyata-nyata penipuan ini. Wis nyata ini. Halo? Jumlah keseluruhan berapa, Mas, yang ditipu? Ada 450-an. 450-an sampean kerja di Korea 3 tahun, Mas? Iya, enggak. Dedelan. Ini ada mungkin pesan-pesan buat ini loh Mbak TKW yang punya pacar di Korea gitu kan, bisa di-share kayak gitu. Takutnya kayak gini. Dan ini bukan sampean tok loh, Mas. Kemarin tuh sempat ada yang SMS saya tapi saya belum mengangkat teleponnya. Korea sama Jepang kena. Ada. Cuman saya sudah kehilangan SMS-nya ada di bawah karena SMS saya kan ada 8 ribuan. Jadi dia sudah memberikan bukti-bukti itu. Ini bukan sampean loh. Ini percaya nggak? Ini akan ada lagi. Cuman kan aku masih belum sempat ngangkat telepon. Kemarin itu ada yang sampai berapa? 600. Dia jual tanah di Indonesia. Dengan bisnis kayak gini, online gitu. Jadi artinya adalah satu hal. Bisnis yang wajar-wajar saja, Mas. Bisnis yang tidak wajar, kemarin ada anak nanam saham. Korea ikut juga. Jepang ikut juga, besar. Mengadakan pertemuan loh. Menyewa besar loh, gedung besar loh. Tapi ngedabus. Dan saya
tidak bisa ngomong apa-apa karena satu hal lagi, kurangi rasa tamak. Kalau kita percaya dengan hukum alam, kita nanam, kita ngunduh, ya nanduri apa, ngunduh apa no. Wong kita bekerja di Korea golek duit, lah apa berpikir tentang bisnis. Bukan saya menghalang-halangi kalian kaya, tidak. Tapi saya tidak ingin kalian dipermiskin oleh scammer. Ini sindikat, Mas. Sindikat ini. Suatu saat sampean pasti dicari lagi. Suatu saat sampean pasti dicari lagi, Mas ya. Jadi mereka akan mengatakan bahwa Mas tak bantu Mas, sampean tambah ono duit 2 juta, 5 juta. Tak bantu cair Mas. Yakin. Itu akan terjadi, percaya omong aku.